Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NDH10 Eva Royandi, Angkatan 5, Kelompok 3. Tugas hari ini saya akan menjelaskan tentang Smart ASN di instansiku. Smart ASN merupakan di mana pegawai memiliki kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi di mana tempat saya bekerja. Intinya bagaimana bisa menyesuaikan dengan perubahan teknologi yang begitu cepat. Ada 8 prioritas Smart ASN atau nilai-nilai Smart ASN. Yang pertama yaitu integritas, ya, di mana integritas ini diartikan yaitu di mana ASN memiliki konsistensi dalam berperilaku, yaitu selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma kayak kejujuran, kayak hadir di instansi tepat waktu, dan itu diterapkan di dinas sosial. Yang kedua yaitu profesionalisme. ASN harus mengetahui bidang tugasnya, kemampuannya, tupoksinya apa, sehingga produktivitasnya terus meningkat. Selain itu memiliki etika dalam bekerja, mengupgrade kapabilitas diri, dan implementasikan mengerjakan pekerjaan sebaik mungkin tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah nasionalisme. Setiap ASN harus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila tentunya dan semangat cinta tanah air. Terus selanjutnya ada wawasan global. Upaya membentuk ASN yang berwawasan global merupakan salah satu bagian penting dari pengembangan kompetisi aparatur sipil negara untuk mewujudkan visi seperti visi presiden, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Mengetahui wawasan global, perubahan-perubahan yang begitu cepat saat ini di mana dalam keadaan ketidakpastian gitu, dan juga menyesuaikan dengan sustainability atau program-program SDGs. Juga bagaimana selanjutnya adalah menguasai IT. Nah, ini harus menguasai IT, teknologi dan informasi. Itu betul-betul harus kita kuasai agar sistem keamanan penggunaan IT itu bisa diterapkan oleh ASN. Terus juga keramahan, bagaimana dalam menerima tamu itu ramah tamah, sopan, menyampaikan 5S, memberikan pelayanan terbaik, dan solutif, ya, memberikan solusi. Terus networking, jaringan, bagaimana ASN mampu membangun jaringan-jaringan sosial yang luas bukan hanya di dalam instansinya tetapi juga dengan instansi lain, bahkan mungkin antar kabupaten, antar provinsi, bahkan antar negara. Terus entrepreneurship, bagaimana seorang ASN memiliki wirausaha, mengembangkan kreativitasnya dan inovasinya sehingga mampu membuka peluang atau menciptakan peluang, bahkan membuka peluang kerja bagi masyarakat di Indonesia. Ini adalah nuansa dinas sosial, ya. Terlihat ada berbagai SOP, flyer, poster, ya, yang diterapkan. Ada kontak saran, ini sebagai mendukung Smart ASN dan juga ramah terhadap disabilitas, ada di situ. Oke, selanjutnya potret penerapan Smart ASN di instansi Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi di mana tempat saya bekerja. Visi misi Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi itu merupakan satu kesatuan dengan visi misi Kabupaten Sukabumi, yaitu terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius, maju, dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, di mana dalam restanya Dinas Sosial itu dikatakan bahwa dinas sosial terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu terwujudnya manusia yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius, dengan alat ukurnya yaitu tentunya indeks pembangunan manusia, karena dinas sosial ini tentunya mengawasi berbagai bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah
baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. Contoh potret integritas di dinas sosial, misalnya bagaimana dengan rekan kerja memiliki hubungan yang baik, terus juga misalnya konsisten berperilaku, menerapkan nilai-nilai dan norma-norma serta etika organisasi, aturan misalnya bagaimana berpakaian dengan rapi, terus bagaimana hadir tepat waktu, menerima tamu sesuai dengan tupoksinya, dan juga bertanggung jawab dalam bekerja. Sedangkan profesionalisme tentunya profesionalisme ya, tentu dengan sesuai dengan tupoksinya, dengan pekerjaannya, dengan tugasnya. Jadi mengerjakan apa yang menjadi tugasnya terlebih dahulu, dan itu misalnya ada di dalam slogan flyer-flyer yang ada di dinas sosial. Terus nasionalisme, nah di sini bagaimana nilai-nilai Pancasila dan memiliki semangat cinta tanah air. Misalnya ada penerapan pengajian rutinan, yaitu 2 minggu sekali yang dilaksanakan di dinas sosial. Juga bagaimana ada ibadah berjamaah, sholat berjamaah, itu sebagai bagaimana penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga bagaimana bergotong royong, bekerja bersama-sama setiap ada kegiatan, misalnya ada kegiatan peringatan lanjut usia, misalnya itu semua bidang bersama-sama bekerja. Terus wawasan global, tentunya mengembangkan informasi-informasi yang wawasan global, mengikuti seminar, mengikuti webinar, dan pelatihan-pelatihan lainnya untuk menambah wawasan yang berkembang saat ini. IT tentunya teknologi atau digital, dinas sosial juga aktif berperan, misalnya adanya website dinas sosial terus dikembangkan sebagai salah satu informasi, dan juga ada proses pengaduan secara online di situ, e-lapor ada juga. Terus ada bagaimana penerapan 5S juga di situ ada di dalam slogan-slogannya, ada di flyernya, di dinas sosial diterapkan seperti itu. Terus jaringan tentunya ini dibangun karena bagaimanapun proses pembagian bantuan kepada masyarakat itu tentunya membutuhkan aparatur pemerintah lain, kalau dari desa, terus juga potensi sumber kesejahteraan lain seperti misalnya SDM PKH, terus kayak tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Jadi pekerja-pekerja sosial itu tentunya sangat erat kaitannya dengan dinas sosial. Terus entrepreneurship, nah di dinas sosial mungkin informasi-informasi usaha dan pelatihan-pelatihan usaha ya yang diberikan kepada KPM atau penerima manfaat bantuan kepada masyarakat itu rutin itu diberikan pelatihan-pelatihan oleh sumber daya manusia atau SDM-nya dinas sosial atau yang disebut dengan pendamping PKH. Itu penerapan yang ada di dinas sosial, di mana 8 prinsip Smart ASN itu potretnya. Selanjutnya juga sebagai bentuk Smart ASN, mendukung Smart ASN, di instansi saya ada berbagai bentuk SOP, standar operasional pelayanan ya, baik secara offline ataupun secara online. Kalau offline di poster yang seperti tadi ada, itu ditempelkan, dipasang, tapi juga ada di online. Nah, di website online itu ada bagaimana misalnya pelayanan bantuan bencana seperti berikut. Ada juga layanan sistem layanan rujukan terpadu, bagaimana data kemiskinan di situ, daftar masuk ke data kesejahteraan, terus bagaimana mendapatkan KIS gratis, layanan terdaftar LKS, dan juga layanan rehabilitasi sosial, bagaimana mendapatkan bantuan alat fisik. Tugas saya di dinas sosial, jabatan saya itu analis program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial, dan saya posisinya ada di bidang pemberdayaan masyarakat di subkoordinator potensi sumber kesejahteraan sosial. Ini bagaimana memberikan pengelolaan dan pembinaan kepada misalnya lembaga sosial ya, misalnya ada LKS, lembaga kesejahteraan sosial, ataupun yayasan-yayasan
yang dia berkaitan dengan bidang sosial, di mana saya misalnya melayani proses terdaftarnya, ya, terdaftar di dinas sosial dan juga terdaftar di tingkat provinsi sampai kepada tahap akreditasi. Akreditasinya bisa C, bisa B sampai ke A. Itu diberikan pelayanan. Juga ada yang LK3, Lembaga Konsultasi Keterangan Sosial. Ini mengatasi permasalahan-permasalahan keluarga, terutama permasalahan psikososial. Kayak misalnya bagaimana anak yang terkena HIV terus perilakunya dia menjadi abnormal atau tidak normal, itu seperti itu. Juga melakukan monitoring dan evaluasi, itu langsung terjun ke lapangan, biasanya melihat ke lapangan, kayak misalnya terkait dengan LKS atau yayasan, itu dicek ada tidak LKS-nya, langsung ke lapangan. Juga pembinaan dan terkait dengan Karang Taruna. Nah, bagaimana pengembangan potensi-potensi generasi muda, itu biasanya langsung datang ke lapangan, terjun ke lapangan, melihat dan memahami, bahkan menjadi narasumber. Itu untuk mendukung Smart ASN sebagai posisi di jabatan saya. Kontribusi yang bisa saya berikan, terutama integritas, tentu produktivitas ditingkatkan dan profesionalisme, bekerja sesuai dengan tupoksinya, terus nasionalisme, mengamalkan Pancasila dalam bekerja sehari-hari tentunya. Terus juga IT terus dikembangkan, bagaimana menggunakan bekerja menggunakan teknologi, kayak misalnya pendaftaran yayasan itu terdaftar bisa menggunakan secara online, itu bisa diterapkan. Selanjutnya, kontribusi untuk terwujudnya Smart ASN. Apa nih kontribusi saya? Pertama yaitu mampu mengikuti perkembangan teknologi, seperti memberikan pelayanan proses pendaftaran secara online, ya. Jadi terus belajar tentang teknologi tanpa henti-hentinya, mengikuti perubahan dan perkembangan teknologi yang ada. Terus yang kedua, menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, di sini sebagai bentuk Smart ASN ramah, ya. Terus mengikuti pelatihan, kompetensi dan seminar dan webinar yang lainnya. Terus disiplin, hadir dan pulang sesuai waktunya, disertai dengan produktivitas serta memiliki wawasan yang luas terkait dengan tupoksinya. Ini sebagai Smart ASN, integritas, profesionalisme dan wawasan. Terus juga belajar berkomitmen, nah, dengan dapat mengikuti informasi global sebagai bentuk Smart ASN, wawasan global, karena kita harus tahu informasi-informasi yang ada saat ini, apalagi dalam keadaan VUCA, ya, ketidakpastian. Dan sedangkan di sisi lain kita perlu adanya SDG, sustainabilitas atau keberlanjutan pembangunan.